Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen loh. Bukan lomba dokumen. Bukan menumpuk dokumen-dokumen. Karena ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDUWS. R itu regulasi, di mana surveyor akan melihat dokumen-dokumen regulasi berupa SK, pedoman, panduan, dan SPO, yang SK-nya itu harus mengacu pada peraturan perundangan yang di atasnya. Kemudian D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Kemudian O, surveyor akan melakukan observasi. V, surveyor akan melakukan wawancara kepada sobat sehat. Dan yang terakhir S, simulasi. Surveyor akan meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, kita akan membahas di video ini konsep pelayanan rekam medis. Seperti kita ketahui bahwa penyelenggaraan kesehatan perorangan terdiri dari 14 standar. Hak pasien dan keluarga, kemudian klinik melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan, penerimaan pasien klinik, pengkajian pasien, rencana asuhan dan pelaksanaan, pelayanan promotif dan preventif, pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi, pelayanan anestesi dan bedah, pemulangan dan tindak lanjut perawatan, pelayanan rujukan, pelayanan rekam medis, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi diagnostik, dan pelayanan kefarmasian. Kita bahas satu persatu, dan di video 289 ini kita akan membahas penyelenggaraan rekam medik, standar ke-11 dari bab 3. Klinik menyelenggarakan pelayanan rekam medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekam medis di klinik dipelihara dan terdokumentasi dengan baik. Adapun pokok pikirannya adalah rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dan disimpan dalam bentuk elektronik. Isi rekam medis pada klinik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan pengobatan dan atau tindakan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik, persetujuan tindakan bila diperlukan. Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan 1 hari memuat catatan dan dokumen yang sama dengan rekam medis rawat jalan, dan ditambahkan catatan observasi klinis hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Isi rekam medis untuk pelayanan gawat darurat meliputi identitas pasien, kondisi saat pasien tiba di fasilitas pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, pengobatan dan atau tindakan, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat, dan rencana tindak lanjut. Isi ringkasan pulang sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, serta diagnosis akhir.
pengobatan dan tindak lanjut, nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. Dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis. Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan. Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, dapat dilakukan pembetulan. Pembetulan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Efek obat, efek samping obat, dan kejadian alergi didokumentasikan dalam rekam medis. Dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan tertentu bertanggung jawab atas catatan dan atau dokumen yang dibuat pada rekam medis. Klinik menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis dengan mempertimbangkan kerahasiaan pasien. Rekam medis pada klinik wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Setelah batas waktu dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan penanggung jawab klinik. Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab klinik dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab klinik bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Sobat sehat, adapun elemen penilaiannya adalah pertama, ada bukti penyelenggaraan rekam medis. Ini dengan melihat dokumen rekam medis. Kemudian yang kedua, pengelolaan rekam medis dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Jadi alangkah baiknya itu dilakukan oleh perekam medis atau mereka yang sudah terlatih untuk itu. Kemudian ada bukti rekam medis diisi secara lengkap oleh profesional pemberi asuhan atau PPA. Dibuktikan dengan membuka rekam medis. Kemudian yang keempat, ada tata cara penyimpanan, peminjaman, dan pemusnahan rekam medis. Ini berarti ada SK Kepala Puskesmas. Kemudian yang kelima, ada bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Berarti ada ruangan. Pada saat diobservasi ada ruangan, ada lemari untuk rekam medis yang secara periodik tertutup dan tidak boleh sembarang orang untuk masuk. Sobat sehat, silahkan melihat secara lebih rinci pada PPRI nomor 5 tahun 2021, kemudian Permenkes RI 14 tahun 2021, Undang-Undang RI 29 tahun 2004, Permenkes RI 290 tahun 2008, kemudian Kemenkes RI nomor 514 tahun 2015, Kemenkes RI nomor 62 tahun 2015, dan Permenkes RI nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Demikianlah Sobat Sehat, di video 289 ini kita telah membahas penyelenggaraan rekam medis standar ke-11 dari bab 3, penyelenggaraan kesehatan perorangan dari standar instrumen akreditasi klinik. Kita akan bertemu di video 290 untuk membahas penyelenggaraan laboratorium standar ke-12 dari bab 3. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.